Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutinitas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan qudrah dan iradahnya, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berusaha memperbaiki kualitas hidup kita dan kualitas ibadah serta amal saleh kita. Karena dengan kondisi seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rahmatnya kepada kita agar apa yang menjadi cita-cita kita bersama, bahagia dunia dan akhirat, bisa tercapai, terwujud. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Masjid Mujahidin dalam hari ini takmir memberikan amanah untuk membahas tentang tata cara sholat orang yang sakit. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki masalah yang sesungguhnya dalam pembahasan kita ini, mari kita lihat prolog dulu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita tentang agama ini, tentang syariat yang sangat indah ini. Secara umum Allah menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara universal, kafah, secara totalitas. Jadi dalam berislam, dalam bersyariat, dalam beragama itu tidak boleh parsial, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh separuh-separuh. Beragama, berislam, bersyariat itu karena ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, sesuai dengan selera atau tidak, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk tunduk bersyariat di dalam mengamalkan ajaran Islam itu, berat ataupun ringan. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Secara kodrat fitrawi, bahwa kita manusia ini bisa untuk mengamalkan ajaran Islam ini sesuai kadar kemampuan yang kita miliki. Cuma karena seringkali kita terbujuk rayu oleh perjuangan syaitan ini yang menyebabkan kita seringkali meninggalkan syariat, seringkali meninggalkan ibadah, seringkali meninggalkan amal soleh. Makanya Allah mengingatkan pada kita, wala tatabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Tebar jaring yang dilakukan oleh syaitan, tipu muslihat yang dilakukan oleh syaitan. Innahu, sesungguhnya mereka syaitan itu, lakum, bagi kalian manusia, aduwwun mubin, musuh yang amat nyata. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membahas tentang
Islam ini, kita membahas syariat ini, kita membahas atau berbicara tentang keuniversalannya, tentang kafah, tentang kesempurnaan Islam itu sendiri. Tentunya Rasulullah adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan seluruh syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Agamanya tetap satu, yaitu ad-dinul Islam, syariatnya berbeda, maka hadirnya Rasulullah itu menjadi penyempurna dari syariat-syariat yang telah dijalankan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah diutus. Maka tidak ada satupun persoalan dalam syariat ini, tidak ada satupun unsur-unsur kehidupan manusia ini di dalam beribadah dan beramal soleh luput dari pantauan Islam. Ada persoalan-persoalan wilayah yang dibahas secara umum, amiyah, ada yang persoalan-persoalan yang dibahas secara khususiyah, secara khusus. Ada yang wilayah-wilayah itu mengandung unsur darurat, keluar dari keumuman karena ada kondisi, ada faktor-faktor X yang menyebabkan kita berada pada zona tersebut, dan syariat pun memberikan toleransi yang sangat tinggi kepada kita. Ada unsur-unsur masyaqqah, ada unsur-unsur yang menyebabkan kita payah, susah, sulit di dalam menjalankan Islam, dalam beribadah dan beramal soleh. Maka agama hadir memberikan solusi pula kepada kita, bahwa esensinya ibadah dalam bersyariat, berislam ini tetap dijalankan, tetapi kondisi-kondisi itu bisa menyebabkan kita keluar dari keumuman menuju kepada suatu wilayah, suatu kondisi disebabkan karena ada faktor X tersebut. Nah, jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kaidah-kaidah secara umum dalam semua persoalan. Nanti kita masuk kepada masalah yang menjadi amanah untuk disampaikan pada malam hari ini. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah sekali-kali dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini, menjadikan syariat ini untuk kita amalkan, menjadi amal soleh ini kita lakukan, menjadikan ibadah ini untuk kita kerjakan, min haraj, yang mengandung atau membawa kesusahan, kesulitan, kesukaran buat kita. Enggak ada. Ya. Sekali lagi bahwa tidak ada dalam syariat ini, tidak ada dalam agama ini, tidak ada perintah-perintah dari Allah dan Rasul ini mengandung atau membawa unsur-unsur kesusahan, kesulitan, kesukaran. Tidak ada. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan sekali-kali dia Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam beragama ini suatu kesempitan, kesusahan, kesukaran. Enggak ada. Maka di Al-Baqarah 185 Allah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dia Allah menginginkan kita dalam bersyariat, dalam beragama, dalam beribadah, beramal soleh ini sesuatu yang membawa kemudahan. Bukan agama ini menghadirkan suatu kesusahan, kesulitan di dalam mempraktekannya, di dalam mengamalkannya. Enggak ada. Jadi tingkat toleransi yang amat tinggi yang Allah berikan kepada kita, yang untuk kita lakukan dalam seluruh zona kehidupan kita, di dalam seluruh dimensi kehidupan kita, di dalam seluruh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Yang membuat kesusahan, kesulitan dalam beragama itu adalah karena ya kebodohan kita. Karena kebodohan kita tidak paham terhadap
kaidah-kaidah yang diinginkan dalam agama ini, tidak bisa memahami ruh yang diinginkan oleh Allah dan Rasul di dalam syariat ini. Yang membuat kita menjadi susah, sulit, sukar mengamalkan Islam, menjalankan Islam bersyariat ini karena kita terkurung, kita terpasung oleh adat istiadat. Di mana adat istiadat itu dia bertentangan dengan syariat. Pada kondisi-kondisi daerah tertentu, pada kondisi wilayah-wilayah kehidupan manusia di komunitas-komunitas tertentu, adat itu adalah sesuatu yang sangat dominan dibandingkan oleh agama. Contoh daerah saya Flores Timur. Orang daerah saya itu adat itu nomor 1, agama nomor 2. Jadi segala sesuatu itu diselesaikan dulu dengan adat istiadat. Walaupun dia harus menabrak banyak dimensi-dimensi keislaman, walaupun dia menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah selesai persoalan adatnya, beres masalah adatnya, baru masuk kepada penanganan secara syar'i, secara Islam. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita kemudian diperkosa oleh tradisi atau adat. Berbeda dengan agama, berbeda dengan syariat. Dalam situasi kondisi di mana kita tidak punya kemampuan, atau kita dalam kondisi sakit, atau tidak dalam kondisi kesusahan, kesulitan dan seterusnya, maka agama hadir memberikan kemudahan bagi kita, bukan kesusahan, bukan kesulitan. Maka dalam hadis sahih Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah, membawa kemudahan, memberikan kemudahan, menawarkan kemudahan. Yassir wa la tu'assiru. Kata Nabi, permudah dalam segala hal, permudah di dalam segala urusan, dan jangan pernah mempersulit, mempersukar urusan orang lain. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam surat At-Taghabun ayat yang 16, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kesanggupan yang kita miliki. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Karena pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak punya kemampuan. Entah kemampuan secara kesehatan, entah kemampuan secara fisik, entah kemampuan secara materi dan yang lainnya. Maka kemudian kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan dalam situasi kondisi seperti itu. Wasma'u, maka dengarlah. Wa ati'u, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, ketika kita melaksanakan sesuatu di mana keadaan-keadaan itu menyebabkan kita tidak sanggup melakukan secara keseluruhannya, secara totalitas, maka wasma'u, mendengarlah apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa ati'u, ikutilah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan porsi yang telah diajarkan di dalam agama ini. Wa anfiqu khairul li anfusikum,
Dan infakkanlah sesuatu infak yang bermanfaat untuk diri kita. Artinya di dalam kondisi-kondisi terjepit, kondisi-kondisi di mana kita menghadapi suatu masalah, maka kita diajarkan untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk diri kita, berinfak untuk diri kita, bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain itu akan berpulang kebaikan itu untuk diri kita. Karena infak sedekah yang kita lakukan itu bisa menolak bala, bisa menolak kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Harusnya kita ini menghadapi atau mengalami sesuatu yang parah, tetapi karena kebiasaan kita berbagi, berinfak, bersedekah kepada orang lain, maka kebaikan itu menjadi sarana Allah selamatkan kita, Allah mudahkan kita. Karena persoalan takdir itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan sesuatu yang terjadi itu seringkali di luar nalar kita, di luar logika kita. Saya kasih contoh. Saya berdakwah dengan menggunakan sepeda Grand 97. Kemana-mana sepeda itu. Ke Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, sampai kemudian ke Malang, Batu. Masya Allah sepeda itu. Suatu waktu sepeda itu, karena saya diundang ngisi imtihan di Pulau Sepeken sana, paling timur itu, Pulau Madura. Ada sekitar 10 hari saya di sana. Lah sepeda itu perkiraan saya, ya, olinya itu masih ada. Karena saya rutin ngetapnya. Ketika ada sahabat saya, istrinya melahirkan di Dandang ini, Besuk ke selatan, mulai dari pendil itu, sepeda ini bermasalah. Jalan, mati. Starter, starter, sampai capek. Hidup lagi. Jalan, mati. Terus begitu. Walhasil nyampe di jembatan Semampir itu, saya balik. Jangan dilanjutkan sudah. Sampai ke Gending itu saya hitung 16 kali mati. Dan mesin itu ngokos, mengeluarkan asap tebal. Apa ini masalahnya? Alhamdulillah waktu itu hari raya, karena orang belum buka anunya, ada Cina yang buka bengkelnya. Begitu saya nyampe sana, kata montirnya, ada apa Ustaz? Karena sudah biasa di situ, ya, langganan, ada sedikit-sedikit. Karena dia paham, sepeda saya itu mereka paling paham, ya. Dibandingkan saya bawa ke tempat lain yang harus begini, mereka, saya hanya ngomong gini-gini, mereka udah ngerti. Apa yang perlu diganti mereka tahu sudah. Jangan-jangan olinya habis Pak Ustadz. Wah, nggak mungkin. Saya bilang begitu. Setelah dicek itu, olinya nggak ada, kering kerontang. Logikanya, sepeda itu nggak ada olinya, itu cekak, ya. Harusnya sampai ini terlempar Pak Ustadz. Ini ya, wallah alam, sampai mungkin sering berdakwah dan menggunakan ini, akhirnya kemudian ada amal-amal sampai yang menyebabkan sampai keluar dari kebiasaan. Dalam nggak ada ceritanya Pak Ustadz. Itu kalau sepeda ini, olinya nggak ada, kering Pak Ustadz, terlalu cekat, terlempar sampai guling sampai Pak Ustadz. Wah, saya kemudian merasa, ya Allah, ini kalau tadi dalam kecepatan segitu langsung tiba-tiba mati, cekak kayak begitu ya, kita terlempar, wallah alam sudah. Ya, itu kejadian pertama. Banyak kejadian saya cerita ini. Ya. Saya diundang ruqyah ke Nguling. Waktu itu pakai sepeda Vario. Vario masih baru. Daripada uang ini saya kasih ke orang, ke bengkel, mendingan saya kasih ke ipar saya. Dia ngetap, ngerti juga dia masalah mesin. Dia ngetap, saya kasih, suruh beli olinya sekaligus saya kasih uang. Lah waktu dia baut yang dibawa itu udah dipakai tangan, belum pakai kunci untuk seretkan itu. Kemudian cucunya ganggu. Akhirnya dia gendong cucunya, lupa pada sepeda itu. Bahwa baut itu belum
dikuatkan, dikeraskan dengan kunci tadi. Walhasil perjalanan saya dari Pendil ini, ya, saya jemput teman saya di Probolinggo ini, saya kecepatan 90-100, sepeda ini kok geling-geling terus ini. Kata teman saya belakang, ada apa sepedanya kok geling kayak gini Pak Ustadz? Kok licin-licin begini? Wah, perasaan saya bannya sudah saya periksa, nggak ada yang kempos kok. Nyampe di rumah pasien, jaga, cek, ini kok olinya semua ini Pak Ustadz, sampai ke belakang apa semua. Masya Allah, bautnya nggak ada. Bautnya nggak ada, ya. Bautnya udah lepas, sudah nggak tahu di mana lepasnya. Jadi perjalanan dari Pendil sampai ke Probolinggo sampai ke Nguling ini, ya, walau ada masih sisa-sisa sedikit oli yang di situ mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, melindungi kita. Ya. Wa anfiqu khairul li anfusikum. Dalam situasi kejepit, dalam posisi sakit, dalam kondisi kesusahan, sering-sering banyak berinfak, bersedekah. Karena itu berpulang kebaikan pada kita. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita masuk kepada persoalan tentang tata cara sholat orang yang sakit. Dari kaidah-kaidah yang kita sampaikan tadi, ya, di mana Rasulullah menjelaskan di hadis Sahih Bukhari, wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Ketika aku perintahkan sesuatu urusan persoalan dalam agama ini, dalam syariat ini, maka kerjakan, lakukanlah sesuai dengan kadar kesanggupan. Di hadis sahih lain Nabi menjelaskan bahwa sallu qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala jambin. Salatlah kalian berdiri. Jadi asal muasal perintah dalam sholat itu adalah berdiri. Ini situasi zona aman. Hukum asli, asal orang melaksanakan sholat itu wajib berdiri. Ya, wajib berdiri. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan seterusnya, ya, selalu berdiri. Pada posisi-posisi kita diperintahkan berdiri. Dan agama ini mengerti, Allah ini yang mendesain agama, Allah ini yang menurunkan perintah syariat ini, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu ada situasi, ada kondisi, keadaan-keadaan yang menyebabkan manusia ini tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Maka Nabi menjelaskan faqaidan, salat dalam kondisi duduk. Ketika salat dalam kondisi berdiri itu menjadi sesuatu kesusahan, kesukaran, kesulitan karena faktor X, baik itu karena sakit yang menyebabkan kita tidak bisa berdiri. Kalau berdiri kemudian geling, oleng kayak orang mabuk laut, atau memang berdiri tidak kuat menyanggah tubuh ini, karena tubuh ini begitu lelah, tubuh ini begitu lemah, seperti nggak punya urat, seperti nggak punya tulang, begini jatuh. Maka kata Nabi faqaidan, mungkin asam uratnya lagi kambuh, mungkin kolesterolnya lagi kumat, nggak bisa berdiri. Ya, kalau berdiri pun tidak kuat, berlama, gemeter semua tubuhnya. Allahu Akbar, alhamdulillah, udah nggak kuat sudah, langsung duduk. Ya, maka Nabi mengatakan faqaidan, sholat dalam kondisi duduk. Fa in lam yastati fala jambi, kata Nabi. Kalau nanti kau sholat duduk pun tidak bisa, tidak sanggup. Ya, karena faktor sakit, faktor yang lainnya menyebabkan kamu tidak mampu menyanggah tubuhmu dalam posisi duduk. Di kursi juga nggak bisa, duduk kayak gini juga nggak bisa. Ya, kan ada orang kena vertigo itu kan, bumi ini kan terputar ini, langit dan bumi kayak jungkir balik. Pernah Pak, kami rasakan gitu Pak? Pernah Pak? Halo Pak? Ada orang nggak? Mak tanda suara Pak? Pernah ngalami?
Pernah muter gitu ya, bisa sampai sholat duduk gitu ya. Saya pernah mengalami Pak, persiapan mau privat ke kota, masuk Pak ke kamar mandi, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, buka pakai bengkang lah Pak, siap ini Pak, bumi langit berputar Pak, astagfirullahaladzim, 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 sambil megang tepian jeding gitu Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil merangkak ambil celana masuk anu gini, langsung kemudian megang tembok sampai keluar, sampai masuk kamar Pak. Masuk kamar itu sampai pegang begini, saya buka lihat, tak cari teman saya dokter. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Ada apa Ustaz? Saya tiba-tiba kok bumi langit ini seperti berputar Pak Dok. Beli antimo Pak Ustaz katanya. Hah? Antimo kan untuk orang mabuk? Iya, itu seperti orang Ustaz lagi mabuk itu, mabuk darat namanya. Ya, mungkin karena faktor-faktor pikiran, tekanan masalah apa dan seterusnya, mungkin karena ya gangguan kesehatan yang lainnya. Sudah minum antimo Pak. Begitu minum antimo, tedung lah Pak. Alhamdulillah bangun sehat sudah Pak. Jadi obatnya Bapak ya kalau mengalami apa tadi penyakitnya? Vertigo, minum antimo Pak. Ya. Jadi katanya Allah, katanya Nabi, fa illam yastati fala jambin. Dalam posisi duduk gak bisa, ya sudah sholat dalam posisi baring sudah. Ya, sholat dalam posisi baring. Di riwayat Tirmidzi Nabi menjelaskan, fa illam yastati, kalau kamu tidak sanggup juga dengan posisi berbaring, makanya gerak sudah gak bisa. Sholatnya berbaring ini, Allahu Akbar, tetap pelaksanaannya nanti saya jelaskan. Fa illam yastati, dengan gerakan tangan dan semua juga gak bisa walaupun terbaring, maka sholatlah dengan menggunakan hati. Ya, bisa saja orang sudah lumpuh total sudah, nggak bisa. Mata udah kedip-kedip juga nggak bisa, sudah gini toh sudah. Mau gimana lagi kalau kondisi begitu? Ya, sholat dalam kondisi menggunakan hati. Mulai di takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya hati bicara, suara nggak ada keluar sudah. Nah, sampai kemudian melaksanakan sholat sesuai dengan waktu sholat itu sendiri sampai tuntas seperti biasa. Nggak ada gerakan karena kondisi sudah. Yang membedakan gerakan itu adalah perintah dari hati untuk mulai Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca ayat, Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidan, tapi pakai menggunakan hati, suara nggak bisa keluar. Fa'ilam yastati, kalau itu pun tidak sanggup, ya waktunya disolatin Pak. Ya, udah waktunya pisah dengan dunia sudah. Ya. Nah, jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang diberikan oleh Nabi tadi adalah shollu qa'iman. Salat hukum asal itu berdiri. Ketika ada gangguan-gangguan faktor X tadi, maka kemudian salat itu bisa dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Misalkan sholat di perahu, ya, sholat di perahu. Sholat di perahu bagi orang yang terbiasa, para nelayan biasa, sholat berdiri biasa Pak. Tapi orang nggak biasa Pak, wah susah Pak. Saya bawa teman saya rukyah di Mayangan, rukyahnya kapal itu Pak, di pelabuhan itu. Saya naik ke atas, loncat ke atas, jalan gitu. Katanya teman saya, guru, kok enak gitu naik? Loh, saya ini orang pelaut tiap hari. Ya, lahir saya sudah di laut sudah, tiap hari sudah bermain di laut. Lah, namanya kan di dermaga ini pelabuhan kan gini-gini kapal, karena ombak, dak. Begitu dia naik itu, pusing Pak. Aduh guru, gak kuat. Oh, sebentar. Saya turun apa-apa, udah, kamu rukyah berdiri di pelabuhan ini sudah. Sambil rukyah jalan di daratan ini sudah, ya. Urusan di kapal saya aja sudah. Gak biasa Pak, gak bisa Pak. Ya. Nah, bagi orang seperti itu lagi mancing, ya, mancing di tengah laut, bagi mancing mania Pak. Masa nggak mau sholat? Ya wajib sholat Pak. Persoalan sholat ini persoalan syariat yang berbeda dengan syariat yang lain Pak.
Salat ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain, Pak. Karena ibadah yang lain itu nilai toleransinya sangat tinggi. Untuk kita tidak bisa melakukan ketika kita tidak mampu, Pak. Berbeda dengan sholat. Mampu gak mampu tetap sholat. Miskin kaya tetap sholat. Sehat sakit tetap sholat. Itu bedanya sholat. Orang mau puasa. Puasa kalau dia lah sakit, haram untuk dia puasa. Jangan dipaksakan, lagi sakit. Kalau dipaksakan bisa menyebabkan kematian, itu mati bodoh namanya. Jadi ketika dia sakit, puasa, dia bisa berbuka puasa, dia tidak puasa. Boleh. Dan dia bisa mengqadha mengganti di hari-hari yang lain. Itu persoalan puasa. Jadi kalau dia sakit, puasa bisa ditinggalkan, tidak dikerjakan. Memang syariatnya begitu. Ketika dia kondisi tidak mampu secara finansial, dia tidak mengeluarkan zakat. Orang kaya mengeluarkan zakat, dia justru menerima zakat. Dia gak punya kewajiban mengeluarkan zakat, kan gak ada yang dikeluarkan. Haji, ya, haji itu bagi orang yang punya kemampuan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan secara finansial, secara materi, secara PC. Kalau gak punya uang, ya, gak ada kewajiban buat kita untuk naik haji. Apalagi kemudian memaksakan diri untuk utang. Apalagi kemudian pakai jasa bank, apa namanya? Bank yang talang itu, jasa talangan. Jadi bank nalangi, kita berangkat dulu haji umrohnya. Nanti kemudian kita bayar ke bank. Jangan maksakan diri. Kalau mau, tabung tiap hari, tabung dikit-dikit, niatkan haji umroh, insya Allah berangkat. Walaupun itu butuh waktu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru berangkat. Apalagi juga memang begitu. Ya, walaupun punya uang sekarang, bayar sekarang, ambil satu kota, bayar 25 juta, nunggu 35 tahun, 25 tahun baru berangkat haji. Ya. Nah, berbeda dengan sholat. Sholat itu kita dalam kondisi normal, sholat tetap dilakukan wajib. Sholat dalam kondisi genting gawat, sholat tetap dilakukan. Ya, dalam kondisi kita mukim, tidak kemana-mana berada di wilayah kita, sholat wajib dilakukan. Saat kita berpergian safar, sholat wajib kita lakukan. Saat kondisi aman, sholat tetap dilakukan. Saat peperangan, sholat tetap dilakukan. Saat sehat, sholat dilakukan. Saat sakit, sholat tetap dilakukan. Ya, mau di udara, di laut, di daratan, sholat tidak bisa ditinggalkan. Bagi orang laki, mun orang bini kan beda. Aturan-aturan saat haid nifas, tak oleh baju. Haram untuk sholat. Tapi untuk laki-laki nggak ada dispensasinya, Pak. Rukso keringanan untuk tidak sholat nggak ada. Oh, kalau pingsan Pak Ustadz, ya setelah dia siuman dia sholat. Waktu berapa waktu yang dia tinggalkan? Pingsannya sejak jam berapa? Siumannya jam berapa? Dia sesar, operasi, ini itu, suntik. Dokter anestesia tuntik dari belakangnya. Kayak terbang-terbang. Entah hilang wes. Bangun-bangun sudah 20 jam, 30 jam baru siuman. Ya tinggal dilihat. Sholat bisa dijamak. Nggak ada alasan tidak sholat. Dalam posisi apa saja. Itu hebatnya sholat. Karena itulah kemudian sholat ini diterima oleh Rasulullah langsung di Mi'raj. Beda dengan amal-amal yang lain. Syariat yang lain. Ibadah, amal sholat yang lain. Diterima oleh Nabi di bumi. Sampai dalam hadis Sahih Bukhari itu ya, 50 kali sehari semalam sampai turun naik lagi, turun naik lagi. Kata Nabi Musa, umatku nggak bakal kuat ya Muhammad. Umatku besar-besar tinggi kayak begini, saya nggak mampu ibadah sebanyak ini. Lah umatku kerdil-kerdil, kecil-kecil, mana bisa ibadah sebanyak itu? Minta keringanan sama Allah. Naik turun sampai 5 kali sehari semalam. Itu pun kemudian kata Nabi Musa, naik lagi, minta lagi dispensasi. Nggak bakal kuat umatmu. Kata Nabi Isin, todus kok. Masa bola-balik Cina lah. Sehari 5 kali waktu sholat sudah. Itu pun banyak umat Islam tak baju. Alasannya macam-macam.
Ayo sholat, mas. Aduh, sporan boy. Najis. Dan najis kena kencing, kena najis-najis yang betul-betul najis, apa karena kotor? Ya pola kotor, po. Ya kalau kotor bukan najis. Ya beda kotor dengan najis. Kalau kotor belum tentu najis. Kalau najis jelas kotor. Ada aja alasannya. Ya, ayo sholat. Belum terpanggil hati saya. Ada aja alasannya. Ya. Beda sholat ini dengan ibadah yang lain. Maka Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdul yaumal qiyamati shalah. Awal pertama kali ibadah yang dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa'in salahat salahat, fa'in fasad. Kalau salat itu baik, maka zakat, puasa, haji, mata, telinga, kaki, tangan semua jadi baik semua. Kalau sholatnya bermasalah, trouble, kobong, ya semua lain ya trouble juga. Jadi barometernya di sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, merem setiap pribadi individu muslim ini untuk tidak melakukan kekejian dan kemungkaran. Barometernya sholat. Ya. Makanya sholat ini luar biasa. Ibadah yang nggak bisa ditinggalkan. Sayangnya banyak umat Islam yang banyak alasannya. Saya berangkat naik kapal, naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta. Banyak saudara-saudara kita yang nggak sholat. Alasannya macam-macam. Saya start dari Gubeng ini sampai ke Haurgelis, Jawa Barat. Ya, itu berangkatnya jam berapa sore? Nyampe di sana sekitar jam 9 pagi. Banyak saudara kita bahkan pakai kopiah haji tak bejuk. Tak pikir-pikir apa dia waktu 1 rakaat di Masjidil Haram ganjarannya 100.000. 1 rakaat di Masjid Nabawi ganjarannya 1.000 itu mungkin ya. Perbanyak sholat di sana, pulang ke Indonesia tahu sebojeng. Masih nutut penuh kebaikannya. Apa dia? Banyak orang Islam nggak sholat. Bahkan orang lagi sakit di rumah sakit pun banyak orang nggak sholat. Wong sehatnya aja gak sholat, apalagi sakit. Rencerengan, aduh. Justru orang lagi sakit itu kan harus takut sama Allah. Harus ngemis pada Allah. Aduh, pangeran, Gusti ya Allah, kula niki sakit, tolong berikan. Harus kan begitu. Dengan pendekatan sholat dan seterusnya, buat kita lebih, ini Anda sudah dikasih penyakit yang parah, gak sholat juga. Ya Allah ya Karim. Memang nggak ada hidayah, memang nggak ada hidayah. Nah, jamaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah secara umumnya tadi, sholat orang yang sakit itu dia berdiri, dia duduk atau dia berbaring. Itu kaidah umumnya. Lalu kemudian kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Maksudnya derma. Nah, begini. Orang sakit di rumah, saya perhatikan ini di rumah sakit ini, karena saya pernah sakit juga. Dari 11 tabrakan kecelakaan sepeda motor saya ini, ya, 1 kecelakaan yang saya nggak sadar. Apa ke-9 banget, ya, apa ke-8 apa ke-9 gitu. Tiba-tiba sudah di Wonolangan sana. Bobo di mana kok? Rumah sakit man, katanya adik ipar saya. Mak bisa? Iya tabrakan man katanya. Kapan saya tabrakan? Perasaan saya di rumah itu saya berangkat ngajar ke SMPIT Pelita Kota itu. Saya sedang ulang hafalan saya. Perasaan saya ini, memang saya lagi baca Al-Quran tadi dalam sepeda motor ini. Tiba-tiba blank sudah nggak ada di rumah sakit. Katanya Pak Dokter, family saya, memang begitu Pak Ustadz. Apa saya lupa dalam bahasa medis itu. Jadi Allah ketika memberikan ujian kecelakaan pada seseorang yang parah, itu saat itu kesadaran itu dihilangkan sementara, biar kita nggak rasa sakit. Ya, makanya kan sepersekian detik saja, orang tidur langsung wes. Kalau nggak masuk jurang, ya kecebur sungai, ya tabrakan dan seterusnya. Begitu, ya. Nah, 10 kejadian tabrakan itu saya tahu semua. Jungkir baliknya, saltonya, derma itu tahu semua. Ya. Nah, waktu sholat di rumah sakit ini, udah infus ini, gini dan seterusnya. Ini posisi ranjangnya ini
tidak sesuai dengan arah sholatnya. Ranjang ini kalau kepala kita timur, kaki ke barat kan nyaman. Ya, yang jadi masalah ini kalau ranjangnya selatan utara. Lah hadapnya kemana? Kan begitu. Ya, pernah ngalamin gitu Pak ya? Kalau posisi ranjangnya timur barat kan nyaman. Kepala di timur, kaki di barat. Kan nyaman sholat. Allahu Akbar, kepala lebih tinggi dikit, selonjor begini, ya. Allahu Akbar. Rukuknya begini, sujudnya lebih rendah lagi, sesuai dilakukan sama seperti yang lain, tidak ada bedanya, hanya posisinya aja begitu, ya. Ini ranjangnya utara selatan, remah cara bojeng riak, ya. Mau diputar kakinya nggak ada rodanya, diputar. Beda kalau ranjang ada kakinya itu kan enak diputar set. Kalau kan enggak gini kamu diangkat, masuk manggil petugas ngangkat, gak bakal mau. Terus posisinya ranjang juga berdekatan begini. Mau diangkat ini remah pasien sebelah. Tokar berarti. Ya. Apa enggak sholat? Ya. Mau bangun duduk gak bisa. Posisi sakit, pelengin, muter. Jelas gak bisa sholat dalam posisi duduk. Kalau bisa duduk kan enak. Bisa menghadapnya ke barat. Ya. Nah, dalam posisi-posisi seperti ini yang bukan di luar kehendak kemauan kita, maka berlakulah kondisi darurat. Ya. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kiblat bagi orang seposang, tak tahu kondisi kiblatnya timur barat gimana nggak tahu. Posisi di hutan nggak bawa apa namanya kompas, suasana gelap, hujan lebat, ada di mana nih posisinya? Ya sudah, sholat di mana saja menghadapnya sudah. Ya, jadi yakininya. Lah, tapi kalau di rumah sakit nggak tahu Pak Ustadz, kita kan tahu. Iya kita tahu, tapi di luar kemampuan kita. Mau nukar anu kita nggak bisa. Ya, sama seperti sholat di atas bis, di atas kendaraan. Kalau pas kita sholat hadapnya posisi bisnya ke barat, enak kita. Tiba-tiba bisnya menggok ke kanan, ke kiri, utara, selatan, no problem sudah. Yang penting takbir pertama hadapnya ke barat. Ini masalahnya berbalik. Kitanya berangkatnya ke timur. Tiba waktu sholat. Ini kalau nggak sholat, nyampe di sana subuh. Lah, maghrib isanya tak bojeng. Aduh, nggak bisa ini. Harus di jamak. Ya, beda kalau nyampe di sana masih ada waktu, jamak takhir nanti kita di sana. Jamak qashar takhir, boleh. Wah, maka mau tidak mau sholat. Sholatnya hadapnya kemana? Hadapnya ke arah kendaraan. Posisi kursinya begitu, nggak bisa nggak bisa dipretel kursinya. Ya dimarahi lah kita. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu, sholatnya menghadap sesuai arah kendaraan, ya. Sikon situasi daruratnya. Nah, ketika di rumah sakit tadi ranjang tadi kita nggak bisa mampu melakukan seperti itu, maka sholatlah dalam posisi menghadap ke utara atau ke selatan sesuai dengan kondisi kita. Karena memang bukan kita yang menghendaki, ranjangnya nggak bisa diputar, kitanya sendiri juga nggak bisa bangun sholat duduk, sehingga kemudian mau tidak mau sholat menghadap ke arah kiblat yang tidak yang sesungguhnya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian persoalan tentang masalah mandi janabat, masalah wudhu, masalah tayamum. Orang sakit. Orang sakit itu ada sakit yang boleh mandi. Beda orang sakit dia. Boleh mandi, ya. Ketika dia janabat maka wajib mandi. Boleh mandi pakai air hangat, ya boleh. Ada orang sakit yang nggak boleh kena air. Kalau dia kena air bisa menyebabkan sakitnya semakin parah, bahkan kematian. Pernah ada kejadian Nabi, beda sahabat kena timpukan batu dalam peperangan. Kepalanya hancur, luka, menganga. Gitu. Lalu kemudian malam hari mimpi, Masya Allah ya, dalam kondisi perang Allah kasih kenikmatan. Mimpi berhubungan seksual, Pak. Cerut dia nyaman cara, Pak. Waktu tiba waktu sholat subuh, dia remah caranya.
nanya ke temannya, nanya ke sahabat sebelah, ya wajib mandi. Sampai namanya orang junub ya wajib mandi janabat. Udah iya. Musuh nggak ada keringan, nggak ada mandi sudah, nggak ada alasan mandi pak, ada mati pak. Setelah meninggalnya sahabat ini, ceritalah kepada sahabat, apakah ada Nabi? Panggil, siapa yang ngasih fatwa itu? Si fulan sahabat ini. Nah, kemari. Apa benar kamu nyuruh dia mandi? Padahal kamu tahu kepalanya lagi bocor, luka parah kayak gini. Ya, setahu saya begitu Nabi. Ya, Nabi kemudian merah mukanya, ya marah Nabi. Ya, berarti kamu yang membunuh dia ini. Gara-gara fatwa sesatmu ini, kamu menyebabkan kematian dia. Harus ditanya kepada saya persoal agama ini. Kan ada saya di tengah-tengah kalian. Kenapa kau ambil fatwa sendiri? Marah Nabi, ya. Harusnya kemudian orang dalam posisi ini dia tayamum. Tidak boleh mandi. Karena mandi bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian. Teman saya tabrakan. Salah satu bapak-bapak yang tua-tua yang biasanya makan sate gulai krengsengan di daerah Sukabumi, Suyoso, Kampung Arab itu tahu almarhum Ali Jaidi. Rajanya kambing guling itu. Pejabat-pejabat pasti tahu, kenal dia. Pulang asar dari Masjid An-Nur karena mulai hujan gerimis ngejos, tidak pakai helm sudah. Perempatan Siola itu ngejos, ditabrak sama anak SMP, anaknya tentara. Wah, terlempar, bocor kepalanya. Bayangkan, dalam waktu singkat itu bakteri virusnya masuk, ya, ngorok, dibawa ke rumah sakit, bawa si Dokter Soleh gak mampu sampai ke Dokter Sutomo, sampai kemudian meninggal di sana. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengampuni. Jadi ketika bocor kena air, kena celetok tadi, akhirnya menyebabkan orang bisa kehilangan nyawa. Maka orang seperti itu sakitnya tidak boleh mandi. Kalau dokter mengatakan jangan mandi, sesuai anjuran dokter kan lebih ngerti. Kalau ini kamu kena air, lukamu ini semakin menganga, nggak kering-kering, nggak sembuh-sembuh, maka luka itu nggak boleh kena air. Nah, bagaimana teknisnya? Tinggal diatur. Kalau masalah mandi janabah gak boleh mandi pakai air, maka tayamum. Nah, dalam cara tayamum, izin ngenum kada. Bismillah. Tayamum itu pengganti wudhu. Tayamum itu pengganti wudhu dan kekuatan hukumnya pada bewudhu. Artinya orang tak kencing, orang tak kentok, maka tayamumnya tidak batal. Ya, sama. Bisa digunakan untuk sholat beberapa waktu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dia sebagai pengganti wudhu, tetapi pelaksanaan tayamum dengan wudhu itu dua hal yang berbeda. Satu menggunakan air, satu menggunakan debu. Nah, dalam caranya, di hadis-hadis sahih itu menjelaskan tata cara tayamum itu. Pertama, semua bumi ini mengandung debu, baik di pesawat, di mana saja sudah, ya, itu luar biasanya debu ya. Walaupun ditutup, ya, nggak ada sudah celah karena pakai AC semua, tetap ada debunya. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita di rumah sakit ya sudah tempelkan tangan ke dinding atau ke tempat tidur atau ke bantal. Bismillah, ya, perhatikan baik-baik. Sampai melakukan di luar ini saya nggak tanggung jawab, dosanya sampai tibi, tanggung jawab tibi dan akhirat. Ya, saya nggak ngajarin yang lain. Bismillah, lalu kemudian usap kepala, kepala muka, ya. Lalu tangan kiri ini mengusap punggung telapak kanan sampai di pergelangan. Benih siku, Pak. Siku hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Sampai ke pergelangan, lalu tangan kanan ini, telapak tangan kanan mengusap punggung telapak tangan kiri sampai di pergelangan. Sudah selesai. Enggak ada doanya. Asyhadu an la ilaha, enggak ada. Ya kalau wudu, selesai wudu kita bersyahadat.
Kalau tayamum nggak ada doanya, hanya itu tuh sudah bismillah. Bismillah, lalu kemudian muka, tangan sampai ke pergelangan. Nggak ada begini-gini, Pak. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bila posisinya tayamum ini di alam bebas, di padang pasir, di padang pasir atau di tanah yang berdebu sekali, bismillah, ya, bisa di kebes-kebes kade, ya, baru kemudian di muka, lalu kemudian selanjutnya. Atau bismillah, ya, hadis yang lain menjelaskan bismillah, ya, telapak tangan dulu, ya, untuk menghilangkan debunya, baru kemudian di muka. Hadis sahihnya itu semua. Yang lain tidak ada hadis sahih, Pak. Ya, apalagi kemudian gini, tidak ada itu, Pak. Ya, cukup itu sudah, Pak. Sederhana sekali, Pak. Agama itu mudah. Ya. Lalu kemudian sholat sesuai dengan keadaan kita tadi. Posisinya tadi, bisa dudukkah, bisa berbaringkah, bisa miringkah, bisa apa kita. Itu sudah kaidahnya sudah. Ya. Bila ada luka di patah di gips atau ada luka menganga di perban dan seterusnya, ya, maka kemudian lakukan wudhu semampunya. Daerah yang tidak di gips yang normal itu dikena air, sedangkan yang di gips itu hanya diusap aja di atasnya, bukan dibasahi, diusap toh, ya, di atasnya. Sama dengan yang di perban dan sejenisnya, diginikan sebagai syarat saja. Yang lain boleh kena air, kalau memang boleh kena air, ya, insya Allah begitu. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dalam penyampaian tadi sebagai manusia ada kealpaan kelupaan saya dalam menjelaskannya. Mungkin Bapak ada yang terlewatkan, ada yang sedang ingat sekarang, monggo ditanyakan tentang tata cara sholat orang yang sedang sakit. Ya, monggo silakan. Atau pertanyaan di materi lain atau masukan, kritik, saran, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, Pak Ustaz, masalah sholat yang bisa ditinggalkan ya tidak sholat. Seumpamanya, saya tidur jam 11 dan bangun itu jam 4. Jadi waktu zuhur itu kan sudah hilang. Apakah saya perlu diqadha, Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus sekali, Pak Haji. Pertama, bahwa di dalam hadis itu Nabi menjelaskan, ya, para sahabat menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan kami mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat, ya, mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Itu secara dasarnya, ya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang di luar kondisi umum normalnya. Itu Nabi ngomong itu kondisi normal. Artinya apa? Orang normal, orang sehat dan seterusnya, lapang waktunya, mau qadha sholat, inilah kok qadha doi bejengah. Jadi itu udah santai, ngerokok, main, bekerja, seterus itu. Lah, lanjut maghrib isya, besok subuh, 2 hari baru dia sholat, dirapel semua, Pak. Tak boleh, Pak. Ya, Allah merintahkan kami mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Nah, ketika kondisi keumuman ini, muncullah kondisi-kondisi yang tidak umum atau kondisi darurat atau faktor X yang menyebabkan kita tidak bisa sholat di saat itu. Ya, contoh seperti tadi, orang ketiduran atau orang pingsan atau orang kelupaan, sama hukumnya nih, Pak. Diangkat kolam pena, tidak seseorang itu dikatakan berdosa, tidak dicatat dia melakukan dosa, maksiat dan seterusnya dalam 3 hal. 1, anak-anak sampai dia sampai dia balik. Kalau anak-anak bunuh orang, dia nggak berdosa, Pak.
Apa saja dosa dilakukan, dia nggak berdosa, Pak. Anak-anak, Pak. Yang kedua, saat orang tidur sampai dia bangun tidur. Orang kalau tidur, Pak, dia nggak berdosa. Duhur lewat, Pak, waktunya, Pak. Tangeting orang dia. Ya, namanya mungkin kelelahan, kecapean apa, mungkin lagi indah asyiknya dia mimpi. Akhirnya lewat duhur, Pak. Asar lewat juga, Pak. Kan beda orang dia, Pak. Bukan sengaja, memang ada orang begitu. Kuat tidur orang. Semangat kerja luar biasa. Wah, energinya luar biasa. Begitu dia kalau tidur, Masya Allah. Kalau bangunkan itu harus digulai, bisa ditendang, disepak dulu, disiram dulu, bisa bangun dia. Kalau aneh panggil, oh gak denger dia. Ada begitu, Pak. Ya. Yang penting ini bukan unsur kesengajaan, Pak, ya. Bukan unsur kesengajaan. Kalau sengaja ya sudah, hukumnya sudah berbeda. Nggak sengaja nih, duhur lewat, maghrib lewat, ya, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, bangun-bangun subuh, Pak, misalkan. Maka dia wajib sholat, menggabungkan semua sholatnya. Hukum orang tidur itu kan dia tidak dikenai hukum. Ketika dia bangun, hukum itu kemudian bekerja. Sama seperti orang dalam kondisi siuman. Sama kemudian orang dalam kondisi lupa. Dia lupa, dia gak berdosa. Saat dia ingat, baru kemudian hukum itu mulai berjalan. Maka ketika dia ingat, ketika dia bangun, ketika dia sadar, maka dia saat itu melaksanakan sholat. Ya, subuh ini sholat duhur dulu 4 rakaat, asar 4 rakaat, 4 rakaat duhur, salam, qomat, lakukan sholat asar, salam, berdiri lagi, qomat, sholat maghrib, ya, salam 3 rakaat, salam, berdiri, qomat lagi untuk sholat isyaknya, sampai kemudian sholat subuh. Atau saat dia ingat, saya pernah diundang acara tasyakuran pindahan rumah, acaranya ba'da maghrib. Nah, ba'da maghrib berarti isyanya nggak sholat berjamaah karena lagi ceramah ini. Saya bilang ke istri, tolong ingatkan saya belum sholat isya. Engki, katanya istri saya. Terus saya kemudian karena ada imtihan, ponakan saya minta diajarin ngaji yang benar. Sudah ajar ngaji. Pulang agak larut, kelopai, Pak. Subuh sholat sudah, saya ke rumah teman saya. Jam 9 pagi bertamu ke teman saya. Tadi malam saya lupa sholat, sampai jam 12 beringat saya. Sholat isya saya jam 12. Astagfirullahaladzim. Saya belum sholat isya tadi malam. Ya, sholat isyanya jam 9 pagi itu sudah. Ambil wudhu langsung sholat. Ya, jadi sholatnya saat ingat. Kalau tidak ingat, ya. Kalau seperti tadi, dirapel, Pak, sholatnya. Ya, karena tidur orangnya. Atau dia dalam posisi pingsan karena penyebab macam-macam. Ada yang kena pukul apa, ada yang karena kejadian, ada karena operasi, ya, dan seterusnya, menyebabkan dia siumannya sudah. Dia tinggal dilihat berapa lama dia tidak sholat, ya, baru kemudian dia rapel semuanya sampai pada waktu sholat yang saat itu. Terus bagaimana, Ustaz, seandainya dari waktu ini kan kita nggak tahu tentang hukum-hukum ini. Waktu saya usia balik sekian tahun, Pak Ustadz, sekian puluh tahun saya tak sholat, Ustadz. Baru sholat sekarang saya. Deremah caranya, Tad. Ya, apa perlu dirapel apa deremah? Tak usah. Cukup bertobat sudah. Mau berpuluh tahun deremah caranya sampai rapel. Ya, cukup bertobat. Karena masa lalu jahiliyah kita gak kenal hukum dan seterusnya, ya, kita dimaafkan oleh Allah. Mulai itu bertobat dan sholat sudah, gitu. Ya, sama dengan puasa dan seterusnya, hukumnya sama. Ada juga yang kemudian ulama mewajibkan untuk diqodho, jadi dirapel semua akhirnya. Berapa banyak? Ada yang kemudian beli beras, ya, diberaskan ini. Wah, ini hukum mana lagi dipakai ini? Ya, kalau membuat hukum itu harus ada dalil dulu, ya. Sampai tetangga saya itu kena kanker payudara 6 bulan tak bujung, Pak. Begitu mati, meninggal, lalu kemudian datang bunyai, oh ganti beras dalam satu waktu sekian ons,
akhirnya terkumpul sekian ton, dibagikan ke fakir miskin dan seterusnya. Ini namanya buat hukum sendiri. Buat hukum sendiri namanya itu. Ya, kenapa? Ya kalau orang nggak sholat, dia sudah mati dalam kondisi tidak sholat, ya sudah, dia tanggung jawab dosa sholat yang dosa dia tidak lakukan sholat itu. Ya, insya Allah begitu Pak Ji ya. Lagi, ada lagi tentang ya? Di saat kita sholat dulu, karena sakit dan sebagainya ya, posisi ruku dan sujud, apakah harus sujud ke lantai? Oh, ya. Apakah cukup merendah? Ya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, posisi secara kondisional yang disebutkan Nabi tadi, kalau nggak berdiri duduk, kalau nggak duduk berbaring. Nah, orang sakit itu nggak sama. Ya, ada orang ketika dia sholat pakai kursi, kayak tadi bapak tadi ya, sholat pakai kursi. Saat berdiri dia berdiri. Nanti mau ruku itu dia ruku bisa, tapi tidak sempurna. Begitu sujud dia nggak bisa. Duduk di kursi sudah, sujud ya. Ya, sama. Duduk iftirash, duduk sujud boleh. Naik ke rakaat berikutnya berdiri lagi dia, karena dia bisa. Tenaga tubuhnya bisa menyanggah, naik geraknya dia bisa. Cuman untuk ke bawah takut delusup dia. Ya, nggak mampu. Makanya dia duduk di kursi. Ya, ada orang sholatnya memang duduknya di bawah, begini. Ya, Allahu Akbar. Salat, ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya lebih rendah daripada ruku. Ada yang bisa begitu. Ya. Ada yang bisa sujud. Bisa, ya. Maka ketika dia bisa sujud ya. Duduk iftirash boleh. Sujud boleh. Naik ke atas tidak bisa, tujuh boleh berjengah. Ya. Bisa posisinya begini, bisa duduk iftirash seperti itu, ya. Bisa duduk, pokoknya intinya dia duduk sebisanya. Ya, tidak membuat dia tersakiti, ya, menahan rasa sakit dan seterusnya. Intinya begitu. Dia sholat lagi sesuai seperti gerakan-gerakan seperti tadi. Ruku dan sujud, ruku sujudnya lebih rendah. Baik, waktu tidur juga gitu. Tidur begini, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, lebih rendah, ya. Ya anunya tahiyat apa sama, nggak ada bedanya. Ya, bedanya pada pelaksanaan itu aja. Insyaallah begitu. Itu Pak Haji ya. Terus kemudian satu ketinggalan. Orang ketiduran, bangun subuhnya bablas. Ya. Ini manusiawi juga ini. Nabi itu dalam peperangan pernah ingatkan Bilal, tolong bangunkan kita untuk sholat subuh. Ada yang jadi piket untuk ronda. Nggak taunya karena tebas sana tebas ini, energi terkuras, ketiduran semua, termasuk Bilal yang disuruh untuk ronda. Bangun kesiangan, kata Nabi, bangun, aduh ya apa Bilal, kamu disuruh, ya ini juga bagian hukum juga, sama seperti Nabi sholat lupa, ya, bagaimana sujud sahwi dan seterusnya. Memang Allah kondisikan untuk lupa agar menjadi hukum buat kita. Kalau Nabi nggak mungkin bablas sholatnya. Memang Allah buat begitu sehingga menjadi sebuah hukum. Sholat kebablasan subuhnya. Bangun, aduh, 5:30 sudah. Ada ramah sampean sholatnya. Ya. Nah, kata Nabi, kalau orang tidur itu kan nggak berdosa. Nah, sudah dibangunkan bolak-balik, ya berarti kita yang berdosa. Tapi sholat tetap bangun, tetap dilakukan. Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Walaupun dia berdosa, karena dia sudah dibangunkan. Sadar apa enggak itu? Ada orang dibangunkan kayak orang ngeflay. Ada orang dibangunkan tidur boleh. Ada orang yang sudah dibangunkan tapi malas memang. Apa celep, apa alas macam-macam. Nah, sholat tetap dilakukan. Dia berdosa kalau dia sadar tadi dibangunkan. Tapi dia berdosa. Dan sholat tetap wajib dilakukan. Di saat dia bangun. Ya, bangun jam 9. Dia sholat subuh jam 9. Gak ada alasan tidak sholat. Wah, jam 9 sudah lebet pun. Oh, tahu deh. Tetap sholat. Nah, kalau dia bangun itu saat matahari terbit, ya, saat matahari terbit, kan larangan ini. Ya, la salata ba'da subh hatta tatul syams, wa la salata ba'da asr hatta taghrub syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Naik kata Nabi satu tombak.
kira-kira anak kambing, anak sapi kepanasan sudah. Nah, berarti sudah sholat 2. Baru kemudian dia belum sholat. Nah sekarang jam 6 orang sholat Ida ini, sholat Idul Fitri, Idul Adha jam 6 sudah mulai. Berarti standarnya anggaplah begitu jam 6 sholat subuhnya. Ketika dia bangun pas matahari terbit, ya jangan sholat. Apabila bertemunya perintah dan larangan dalam suatu keadaan, maka yang didahulukan adalah larangan. Larangan sholat matahari terbit, larangan matahari terbenam, sholat matahari. Maka kemudian pada saat itu tunggu dia lewat larangan, baru kita boleh sholat. Ya, insyaallah begitu ya, Pak Haji. Jazakallah khair atas apa yang kita sampaikan. Antum semua hadir mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semua. Ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, itu ada kedhaifan kelemahan saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.